Seorang istri yang setia bernama Gita tidak pernah menyangka bahwa kancing kemeja asing yang ia temukan di bawah tempat tidur tamu adalah awal dari kiamat kecil dalam rumah tangganya. Di saat yang sama, kakak kandungnya, Irma, tiba-tiba muncul dengan pengakuan kehamilan yang misterius, memicu kecurigaan yang membakar jiwa. Puncak kehancuran itu meledak saat Gita membuntuti suaminya, Ferry, ke sebuah rumah sakit bersalin dan mendengar pria itu dengan bangga menyebut dirinya sebagai ayah dari janin di rahim kakaknya sendiri. Namun, alih-alih hancur selamanya, Gita memilih untuk menyimpan air matanya dan menyusun rencana kebangkitan yang elegan bersama seorang pria misterius bernama Fajar. Saksikan bagaimana roda nasib berputar hebat, hingga mereka yang berkhianat harus bertekuk lutut di bawah kaki wanita yang dulu mereka usir tanpa belas kasihan. Sebelum kita lanjut menyaksikan perjuangan Gita yang sangat menginspirasi ini, kalian sedang menonton dari kota mana nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling kenal lebih dekat. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap lembut melalui celah gorden sutra di kamar utama, menyinari wajah Gita yang sedang merapikan dasi suaminya, Ferry. Bagi Gita, momen-momen kecil seperti ini adalah fondasi dari istana kebahagiaan yang telah ia bangun selama 5 tahun pernikahan mereka. Ia menatap wajah Ferry dengan penuh binar kasih sayang, mengagumi sosok pria yang selalu ia anggap sebagai pelindung dan pelabuhan terakhirnya. Namun, di balik senyum hangat yang Ferry berikan, Gita mulai menangkap sesuatu yang tidak biasa, sebuah kekosongan yang samar di balik tatapan mata suaminya. Ferry yang dulu selalu memiliki waktu untuk sekedar mengecup keninnya sebelum berangkat kerja, kini tampak lebih sering terpaku pada layar ponselnya dengan raut wajah yang sulit diartikan. Gita mencoba menepi segala prasangka buruk yang sempat melintas di benaknya, menganggap bahwa itu hanyalah beban pekerjaan kantor yang sedang menumpuk. Di dapur yang tertata rapi, ia menyiapkan sarapan kesukaan Ferry dengan penuh ketelatenan, berharap aroma kopi dan roti panggang bisa menghangatkan kembali suasana rumah yang entah mengapa terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Namun, keheningan justru menyelimuti meja makan. Ferry hanya menyesap kopinya sedikit, lalu bergegas pergi dengan alasan ada rapat penting yang tidak bisa ditunda. Gita berdiri di ambang pintu, menatap mobil suaminya yang perlahan menjauh, meninggalkan rasa hampa yang perlahan merayap di dadanya. Perasaan itu semakin menjadi-jadi ketika ia masuk ke kamar tamu untuk menyiapkan kedatangan kakaknya, Irma, yang berjanji akan berkunjung. Sambil menepuk bantal, Gita menemukan sebuah kancing kemeja pria yang asing di bawah tempat tidur. Bukan milik Ferry yang biasa ia cuci. Sebuah getaran halus ketakutan mulai menyapa hatinya. Namun ia segera menggenggam jemarinya erat, berusaha meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Ia tidak pernah menyangka bahwa istana pasir yang ia rawat dengan sepenuh hati ini sebenarnya sedang menunggu ombak besar yang akan meruntuhkan segalanya tanpa sisa. Ketukan di pintu depan seketika memecah lamunan Gita, membuyarkan rasa cemas yang baru saja menyusup melalui penemuan kancing kemeja asing tersebut. Dengan langkah yang sedikit dipaksakan agar tampak tegar, ia membuka pintu dan mendapati Irma berdiri di sana, lengkap dengan koper besar dan senyum yang terasa sedikit terlalu lebar untuk ukuran seseorang yang sudah lama tidak berkabar. Kakak kandungnya itu langsung menghambur memeluk Gita. Namun ada aroma parfum maskulin yang sangat familiar tertinggal di shell sutra milik Irma. Aroma yang persis dengan minyak wangi yang baru saja disemprotkan Ferry sebelum berangkat kantor tadi pagi. Gita tertegun sejenak, merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Namun ia segera menepis pikiran buruk itu demi menjaga etiket sebagai tuan rumah yang baik. Sepanjang sore, Irma memenuhi ruang tamu dengan cerita-cerita tentang kegagalannya di perantauan dan keinginannya untuk menetap sementara waktu di rumah Gita sampai ia mendapatkan pekerjaan baru. Sebagai adik yang selalu menyayangi kakaknya, Gita merasa iba dan tanpa ragu menawarkan kamar tamu yang baru saja ia rapikan. Namun, kejanggalan demi kejanggalan mulai bermunculan saat Ferry pulang lebih awal sore itu. Alih-alih terkejut, Ferry tampak sangat tenang, seolah kehadiran Irma di ruang tamu mereka bukanlah sebuah kejutan besar. Tatapan mata mereka beradu dalam sebuah frekuensi yang tidak dipahami Gita. Ada kerinduan yang tertahan dan rasa bersalah yang disembunyikan di balik sapaan formal kakak ipar. Malamnya, suasana makan malam terasa sangat canggung. Gita merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap kali ia mencoba membuka percakapan,
Irma dan Ferry selalu berakhir membicarakan kenangan masa kecil mereka yang tidak melibatkan Gita. Rasa hampa yang semula hanya berupa riak kecil, kini mulai berubah menjadi ombak yang mengikis ketenangan batinnya. Gita hanya bisa menunduk, memainkan sendoknya di atas piring yang masih penuh, sementara tawa Irma yang terdengar dipaksakan terus menggema di ruang makan yang kini terasa kian menyesakan. Tawa yang dipaksakan dari mulut Irma malam itu terus terngiang di telinga Gita, bahkan ketika ia sudah merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang terasa kian luas dan hampa. Kegelisahan yang merayap di bawah kulitnya membuat Gita terjaga hingga dini hari, menatap langit-langit kamar yang seolah menyimpan ribuan rahasia yang belum terungkap. Di sampingnya, Ferry tertidur lelap dengan napas yang teratur. Namun pria itu memunggungi Gita, menciptakan jarak fisik yang seolah menegaskan pemisahan batin di antara mereka. Gita mencoba memejamkan mata, berusaha mengusir bayangan tatapan aneh suaminya pada Irma. Namun, sebuah suara derit pelan dari arah pintu kamar tamu yang berada tepat di seberang lorong membuatnya kembali terjaga dengan jantung yang berdegup kencang. Dengan gerakan sepelan mungkin agar tidak membangunkan Ferry, Gita bangkit dan melangkah tanpa alas kaki menuju pintu kamar yang sedikit terbuka. Di keremangan lampu koridor, ia melihat bayangan seseorang yang berdiri mematung di depan cermin besar ruang tengah. Itu adalah Irma. Kakak kandungnya itu tampak sedang mengelus perutnya sendiri dengan gerakan yang sangat lembut. Sebuah gestur yang biasanya dilakukan oleh seorang wanita yang tengah merajut harapan pada kehidupan baru di dalam rahimnya. Gita terpaku di balik bayang-bayang tembok. Merasa tenggorokannya mendadak kering dan napasnya sesak. Ia ingin menyapa. Namun, ada sesuatu yang menahan lidahnya. Sebuah insting purba yang membisikkan bahwa apa yang ia lihat bukanlah sekadar kerinduan seorang wanita pada masa depan, melainkan sebuah pertanda akan badai yang akan segera menghantam hidupnya. Pagi berikutnya, suasana rumah semakin terasa mencekam bagi Gita. Meski secara kasat mata, semuanya tampak normal seperti biasanya. Saat ia sedang mencuci piring di wastafel, ia secara tidak sengaja menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat terang. Warna yang identik dengan rambut Irma. Tersangkut di jas kerja Ferry yang tergantung di kursi ruang makan. Gita meremas helai rambut itu dalam kepalan tangannya. Merasakan perih yang bukan berasal dari luka fisik, melainkan dari kepercayaan yang mulai retak berkeping-keping. Firasat yang semula hanya berupa keraguan kecil, kini bertransformasi menjadi keyakinan yang menyakitkan, bahwa ada benang merah yang menghubungkan suaminya dengan kakaknya sendiri di belakang punggungnya. Gita memutuskan untuk tetap diam, mengamati setiap gerak-gerik kedua orang terdekatnya itu dengan ketajaman insting seorang istri yang merasa terancam. Ia melihat bagaimana Ferry secara halus memberikan perhatian lebih pada asupan nutrisi Irma, atau bagaimana Irma selalu berada di ruang tengah tepat saat Ferry baru saja melangkah masuk ke dalam rumah. Dunia yang dulu ia anggap sebagai surga kecil, kini mulai terasa seperti panggung sandiwara yang melelahkan, di mana ia dipaksa menjadi penonton dari pengkhianatan yang bahkan belum berani ia sebutkan namanya. Di tengah kemelut batin itu, kita menyadari bahwa ia tidak boleh sekadar hancur. Ia harus mulai bersiap menghadapi kebenaran pahit yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Persiapan untuk menghadapi kebenaran pahit itu akhirnya menemui titik terang saat Gita menemukan sebuah tas kecil milik Irma yang tertinggal di atas meja rias ketika sang kakak sedang mandi. Awalnya, ia hanya berniat merapikannya agar tidak terlihat berantakan. Namun, sebuah amplop putih dengan logo rumah sakit ternama di kota mereka terselip di antara tumpukan kosmetik. Tangan Gita gemetar hebat saat jemarinya menyentuh kertas kaku tersebut. Ada dorongan kuat dalam jiwanya untuk berhenti. Namun rasa haus akan kepastian mengalahkan ketakutannya. Dengan perlahan, ia menarik keluar secari kertas yang ternyata merupakan hasil tes laboratorium medis yang menunjukkan hasil positif dengan usia kandungan memasuki minggu ke-8. Darah seolah berhenti mengalir di seluruh tubuh Gita, membuat ujung jari-jarinya mendingin seketika saat menyadari lini masa yang tertera di sana. Angka 8 minggu itu seolah menjadi palu yang menghantam seluruh sendi kehidupannya. Karena ia ingat betul bahwa pada waktu yang sama, Irma baru saja tiba di kota ini setelah mengaku lama menyendiri di perantauan. Gita terduduk lemas di pinggir tempat tidur, berusaha mengatur napasnya yang mulai tersengal
Sementara pikirannya berputar liar mencari jawaban atas siapa pria yang bertanggung jawab atas janin itu. Sebuah kecurigaan yang selama ini ia tekan dalam-dalam, kini meledak menjadi kepastian yang menyesakkan dada. Saat ia teringat bagaimana Ferry begitu gigih meminta Irma untuk tinggal bersama mereka 2 bulan lalu. Rutinitas pagi yang biasanya terasa damai, kini berubah menjadi medan pertempuran batin yang sangat melelahkan bagi Gita. Ia harus tetap memasang wajah tenang saat Ferry keluar dari kamar mandi dan menyapa Irma dengan perhatian yang terasa lebih dari sekadar kasih sayang saudara ipar. Setiap gerak-gerik Ferry yang membawakan segelas susu hangat untuk Irma tanpa diminta menjadi pemandangan yang menyiksa penglihatan Gita. Ia menyadari bahwa peran Meg di rumah ini telah bergeser menjadi orang ketiga dalam drama yang disusun rapi oleh suaminya dan kakaknya sendiri. Memaksa Gita untuk segera mengambil langkah nyata, sebelum dirinya benar-benar lenyap dalam kebohongan mereka. Langkah nyata yang mulai Gita susun di dalam kepalanya, terasa seperti beban berat yang menghimpit setiap tarikan nafasnya, terutama saat ia melihat Ferry dan Irma duduk bersisian di sofa ruang tengah. Kebohongan yang mereka bangun dengan sangat rapi, kini mulai menunjukkan retakan kecil yang sulit disembunyikan lagi dari pengamatan tajam Gita. Ferry tampak sangat gelisah setiap kali ponselnya berdering. Seringkali ia menjauh ke balkon hanya untuk menjawab panggilan singkat yang membuat raut wajahnya berubah pucat pasi saat kembali masuk ke dalam ruangan. Sementara itu, Irma mulai sering mengeluhkan mual di pagi hari, sebuah kondisi yang selalu ia dalihkan sebagai efek kelelahan akibat perjalanan jauh, meskipun Gita tahu persis apa arti sebenarnya di balik gejala fisik tersebut. Suasana di rumah itu menjadi semakin asing bagi Gita, seolah setiap sudut dinding sedang menertawakan kenaifannya selama ini. Ia memperhatikan bagaimana Ferry secara sembunyi-sembunyi meletakkan beberapa vitamin kehamilan ke dalam laci meja rias Irma saat ia mengira Gita sedang sibuk di dapur. Kecurigaan Gita semakin menguat ketika ia mendapati tagihan kartu kredit atas nama suaminya menunjukkan transaksi di sebuah toko perlengkapan bayi yang cukup mewah di pusat kota. Fakta-fakta yang terkumpul satu persatu itu memaksa Gita untuk berhenti menjadi sekadar pengamat yang pasif dan mulai memikirkan cara untuk mengungkap kebenaran secara total. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suatu sore, Irma tiba-tiba jatuh pingsan di ruang tamu saat Ferry baru saja melangkah masuk melalui pintu depan. Tanpa berpikir panjang, Ferry langsung menghambur dan mendekap tubuh Irma dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa, sebuah reaksi yang jauh melampaui rasa khawatir seorang adik ipar pada umumnya. Gita berdiri mematung di dekat meja makan, menyaksikan pemandangan menyayat hati itu dengan perasaan yang campur aduk antara amarah dan luka yang mendalam. Ia menyadari bahwa sandiwara ini harus segera diakhiri karena setiap detik yang berlalu hanya akan semakin menghancurkan sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki. Sisa-sisa harga diri yang masih bergejolak dalam batin Gita akhirnya memicu sebuah keberanian nekat untuk mencari kepastian akhir di luar dinding rumah yang kian menyesakan itu. Ketika Ferry dengan terburu-buru membopong Irma ke dalam mobil dengan alasan ingin membawanya ke klinik terdekat karena kondisi yang melemah, Gita tidak lagi hanya diam terpaku di ambang pintu. Ia segera meraih kunci mobilnya sendiri dan mengikuti dari jarak yang cukup aman, memastikan kendaraan suaminya tetap berada dalam jangkauan pandangan matanya yang mulai memanas. Jalanan kota yang padat sore itu seolah menjadi saksi bisu atas debaran jantung Gita yang kian tak beraturan, mencocokkan setiap belokan yang diambil Ferry dengan kecurigaan yang kian mengkristal menjadi kenyataan pahit. Alih-alih berhenti di klinik umum yang biasa mereka datangi, mobil Ferry justru meluncur mulus menuju area parkir sebuah rumah sakit bersalin ternama yang terletak di pinggiran kota yang lebih tenang. Gita memarkirkan kendaraannya di sudut yang gelap, memperhatikan dari kejauhan bagaimana suaminya dengan penuh proteksi merangkul pinggang Irma saat melangkah masuk ke lobi utama. Pemandangan itu bagai sembilu yang menyayat kesadarannya, karena ia tahu betul bahwa Ferry tidak pernah menunjukkan sikap seposesif itu bahkan saat Gita sendiri sedang jatuh sakit. Dengan langkah yang terasa sangat berat, Gita menyelinap masuk ke dalam gedung, berusaha menyembunyikan identitasnya di balik masker dan kacamata hitam yang ia kenakan sebagai perisai terakhir. Ia berdiri di balik pilar besar dekat ruang tunggu poli kebidanan, menyaksikan pemandangan yang seketika menghentikan detak dunianya dalam satu tarikan napas. Ferry terlihat sedang mengisi formulir pendaftaran dengan sangat teliti,
Sesekali ia mengusap bahu Irma dan memberikan kecupan ringan di pelipis wanita itu untuk menenangkannya. Tidak ada lagi keraguan yang tersisa saat kita melihat nama yang tertera di layar antrean pasien, yang menghubungkan identitas Irma dengan nama belakang suaminya sendiri sebagai penanggung jawab utama. Keputusan untuk mengikuti mereka hingga ke tempat ini telah membuka tabir terakhir dari pengkhianatan yang paling kejam, memaksa Gita untuk segera menentukan langkah besar berikutnya demi menyelamatkan sisa hidupnya yang kini telah hancur berkeping-keping. Tabir terakhir dari pengkhianatan yang paling kejam itu seolah-olah robek sepenuhnya saat kita melangkah lebih dekat ke arah meja administrasi, bersembunyi di balik deretan brosur kesehatan yang tertata rapi. Di sana, ia menyaksikan seorang perawat senior mendekati Ferry dengan membawa map medis berwarna biru, menanyakan beberapa detail mengenai riwayat alergi obat bagi calon ibu tersebut. Gita menahan napasnya, merasakan paru-parunya seakan menyempit ketika mendengar suara rendah suaminya menjawab setiap pertanyaan dengan begitu fasih dan penuh perhatian. Ferry tidak sedikit pun tampak ragu saat ia dengan tegas menyebutkan bahwa ia adalah ayah biologis dari janin yang dikandung oleh Irma. Sebuah pengakuan yang keluar begitu saja tanpa beban seolah-olah posisi itu memang miliknya sejak awal. Gita merasakan seluruh persendiannya melemas, membuatnya harus bertumpu pada pilar marmer yang dingin agar tidak jatuh tersungkur di lantai rumah sakit yang higienis itu. Suara Ferry yang memanggil Irma dengan sebutan sayang terdengar seperti dentuman lonceng kematian bagi pernikahan mereka yang telah ia rawat selama bertahun-tahun dengan penuh kesetiaan. Tidak ada air mata yang jatuh saat itu, yang ada hanyalah kekosongan yang sangat dalam. Sebuah ruang hampa yang seketika melahap seluruh cinta yang pernah ia miliki untuk pria di depannya. Ia melihat bagaimana Irma menyandarkan kepalanya di bahu Ferry, menunjukkan kemesraan yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi di dalam rumah mereka sendiri di bawah hidung Gita. Pemandangan menyayat hati itu menjadi puncak dari segala kecurigaan yang selama ini menghantui pikiran Gita, mengubah keraguan menjadi kepastian yang sangat menyakitkan. Ia segera membalikan badan, berjalan cepat menuju pintu keluar sebelum keberadaannya disadari oleh pasangan yang sedang dimabuk asmara terlarang tersebut. Di dalam mobil, Gita mencengkeram kemudi dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba menelan pahitnya kenyataan bahwa dua orang yang paling ia percayai telah bersekongkol untuk mengkhianatinya. Dunia yang ia kenal telah berakhir di lobi rumah sakit itu, memaksa Gita untuk mulai merancang strategi pembalasan yang jauh lebih elegan daripada sekadar amarah yang meledak-ledak. Strategi pembalasan yang jauh lebih elegan daripada sekadar amarah yang meledak-ledak itu mulai tersusun rapi di kepala Gita saat ia memarkirkan mobilnya kembali di garasi rumah. Ia melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang gelap, membiarkan keheningan menyambutnya seolah dinding-dinding itu turut berduka atas apa yang baru saja ia saksikan di rumah sakit. Gita tidak menyalakan lampu. Ia justru duduk di sofa, menatap bingkai foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding dengan tatapan kosong yang kini telah berubah menjadi dingin sedingin es. Setiap kenangan manis yang terekam dalam potret itu kini terasa seperti racun yang perlahan membunuh rasa percayanya. Namun anehnya, air mata yang ia duga akan tumpah justru kering seketika digantikan oleh api tekad yang membara. Kita menyadari bahwa melabrak mereka sekarang hanya akan membuat dirinya terlihat lemah dan tidak berdaya di depan Irma yang sedang hamil. Ia memilih untuk tetap bersandiwara, memainkan peran sebagai istri yang penurut, sementara tangannya mulai bergerak mencari tahu semua aset yang telah Ferry kelola selama ini. Dengan bantuan sebuah laptop di ruang kerja yang jarang dikunci, kita mulai menelusuri mutasi rekening suaminya, dan menemukan aliran dana yang cukup besar ke sebuah rekening atas nama kakak kandungnya sendiri. Pengkhianatan ini ternyata bukan sekadar urusan hati, melainkan juga perampokan terhadap masa depannya yang telah dirancang Ferry dengan sangat licin selama berbulan-bulan di belakang punggungnya. Malam itu, saat suara mobil Ferry terdengar memasuki halaman, Gita segera membasuh wajahnya dan memasang topeng ketenangan yang paling sempurna yang pernah ia miliki. Ia menyambut kedatangan suami dan kakaknya dengan senyum tipis yang penuh misteri. Tidak sedikit pun menunjukkan bahwa ia baru saja melihat mereka di poli kebidanan. Di meja makan, Gita memperhatikan bagaimana Irma mencoba menutupi kegembiraannya, sementara Ferry tampak lebih tenang, seolah beban rahasianya telah sedikit terangkat. Gita tahu bahwa ia sedang berada di tengah sarang serigala,
Namun ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan keluar dari rumah ini sebagai pecundang, melainkan sebagai pemenang yang akan merebut kembali segala hal yang seharusnya menjadi miliknya. Segala hal yang seharusnya menjadi miliknya kini menjadi fokus utama Gita saat ia mulai memutar roda permainan mental yang lebih halus di dalam rumah tersebut. Pagi itu, ia sengaja menyiapkan sarapan dengan menu yang sangat spesifik. Makanan yang biasanya dihindari oleh wanita yang sedang mengalami mual di awal kehamilan. Gita memperhatikan dengan saksama saat Irma tampak menahan rasa tidak nyaman di depan piringnya. Sementara Ferry berkali-kali melirik ke arah istrinya dengan raut wajah penuh kewaspadaan yang tertahan. Gita melempar senyum tipis, sebuah ekspresi yang tampak ramah namun menyimpan ketajaman sembilu, membuat suasana di meja makan terasa mencekam bagi siapapun yang memiliki rahasia besar di balik punggung mereka. Ketegangan semakin meruncing ketika Gita secara santai mengangkat topik mengenai rencana masa depan keluarga dan renovasi kamar bayi yang selama ini mereka tunda. Ia sengaja menatap langsung ke dalam manik mata Ferry, menanyakan apakah suaminya setuju jika mereka mulai mencari perlengkapan anak dalam waktu dekat. Ferry tersedak kopinya, sementara tangan Irma yang sedang memegang sendok tampak bergetar hebat hingga berdenting pelan saat menyentuh piring porselen. Reaksi tubuh yang tidak bisa berbohong itu memberikan kepuasan tersendiri bagi Gita. Ia menyadari bahwa meski mulut mereka mampu menyusun rangkaian kalimat dusta, raga mereka tetap akan mengkhianati nurani yang telah lama mereka abaikan demi kepuasan sesaat. Di tengah permainan kucing dan tikus itu, Gita mulai merasakan kelelahan batin yang luar biasa, menyadari bahwa rumah ini telah menjadi penjara penuh sandiwara yang menyesakan. Ia butuh udara segar untuk tetap waras, maka ia memutuskan untuk pergi ke sebuah perpustakaan kota yang tenang, guna menenangkan pikirannya yang kian kalut. Di sanalah, secara tidak sengaja, ia bertemu dengan seorang pria bernama Fajar yang sedang merapikan beberapa buku referensi bisnis di sudut ruangan. Tatapan Fajar yang tegas namun penuh empati, seolah mampu menembus topeng ketenangan Gita, memberikan sebuah isyarat tanpa kata bahwa di luar sana masih ada dunia luas yang menantinya untuk bangkit dari puing-puing kehancuran ini. Dunia luas yang menantinya itu seolah terpancar dari sorot mata Fajar saat pria itu menawarkan bantuan untuk mengambilkan buku referensi manajemen bisnis di rak yang cukup tinggi. Gita menerima buku itu dengan jemari yang masih sedikit gemetar, namun ada kehangatan aneh yang menyusup ke dalam hatinya ketika Fajar melontarkan sebuah komentar cerdas mengenai strategi pemasaran yang tertera di sampul depan. Mereka akhirnya terlibat dalam percakapan singkat namun mendalam di sudut perpustakaan yang tenang, di mana Fajar mengungkapkan kekagumannya pada analisis tajam Gita mengenai tren ekonomi mikro yang sedang berkembang. Bagi Gita, interaksi ini bukan sekedar pertemuan biasa. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dihargai sebagai individu yang memiliki otak, bukan sekedar pelayan rumah tangga bagi Ferry. Fajar, yang ternyata adalah seorang konsultan bisnis berpengalaman, melihat percikan potensi yang sangat besar dalam diri Gita, yang selama ini terpendam di bawah bayang-bayang pernikahan yang toksik. Ia memberikan kartu namanya kepada Gita, menawarkan sebuah peluang magang di perusahaan rintisannya bagi siapa saja yang memiliki ketekunan dan kemauan belajar setinggi Gita. Tawaran itu bagaikan sekoci penyelamat di tengah samudra pengkhianatan yang sedang menenggelamkan hidupnya, memberikan Gita sebuah alasan baru untuk tetap bertahan dan berjuang demi dirinya sendiri. Ia menyimpan kartu nama itu di saku paling dalam, merasakannya sebagai jimat keberuntungan yang akan membawanya keluar dari labirin kebohongan yang telah disusun oleh suaminya dan Irma. Pertemuan singkat dengan Fajar tersebut memberikan energi baru bagi Gita saat ia melangkah kembali ke rumahnya yang kian terasa asing dan dingin. Ia melihat Ferry dan Irma sedang berbisik-bisik di dapur, namun kali ini ia tidak lagi merasa sesak atau ingin menangis terseduh-seduh. Gita justru merasa kasihan pada mereka, dua orang yang menganggap diri mereka cerdik, padahal sebenarnya sedang menggali lubang kehancuran mereka sendiri di atas penderitaan orang lain. Dengan langkah mantap, ia masuk ke kamarnya, mulai menyiapkan dokumen-dokumen penting yang akan ia gunakan untuk membangun kembali eksistensinya yang sempat hilang. Karena ia tahu bahwa badai besar akan segera tiba, dan ia harus menjadi pohon yang paling kuat untuk tetap berdiri tegak. Pohon yang paling kuat untuk tetap berdiri tegak itu akhirnya diuji, ketika sebuah panggilan telepon darurat memecah kesunyian malam, mengabarkan bahwa Irma telah dilarikan ke ruang persalinan lebih awal dari perkiraan. Gita mengemudikan mobilnya dengan jemari yang tenang, sebuah ketenangan yang menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Sementara di sampingnya,
Ferry terus meracau tidak jelas karena panik yang luar biasa. Setibanya di rumah sakit, suasana berubah menjadi panggung sandiwara yang mencapai puncaknya saat tangisan bayi laki-laki pertama kali memecah udara di koridor yang dingin. Ferry tidak lagi mampu menahan topeng kepura-puraannya. Ia jatuh tersungkur di depan pintu kamar operasi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil menggumamkan syukur yang terdengar sangat emosional. Gita berdiri hanya beberapa langkah di belakang suaminya, menatap punggung pria itu dengan tatapan yang sudah sepenuhnya mati rasa terhadap rasa cinta. Ketika perawat keluar dan memberikan selamat kepada Ferry sebagai sosok ayah, pria itu tidak lagi membantah atau mencari alasan seperti yang biasa ia lakukan di rumah. Ferry berbalik dan menatap Gita dengan mata yang sembab. Lalu dengan suara serak ia mengakui segalanya. Tentang hubungan gelap yang telah terjalin lama dengan Irma dan anak yang baru saja lahir sebagai bukti nyata pengkhianatan mereka. Ia memohon agar Gita bersedia menerima bayi itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Sebuah permintaan yang terdengar sangat tidak masuk akal dan egois sebagai seorang istri yang telah dikhianati secara lahir dan batin. Keheningan yang mencekam menyelimuti koridor rumah sakit itu, saat Gita hanya menatap Ferry tanpa sepatah kata pun, membiarkan setiap kalimat pengakuan suaminya menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Ia tidak marah, tidak berteriak, dan tidak juga memaki. Ia hanya merasakan sebuah kejelasan yang luar biasa, bahwa hidupnya tidak lagi berada di tempat ini. Di dalam kamar, Irma tampak memalingkan wajah saat Gita melangkah masuk, menyadari bahwa kemenangan semuanya telah merenggut nyawa persaudaraan mereka selamanya. Gita menarik napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya perlahan terangkat, digantikan oleh kesadaran bahwa inilah saatnya ia benar-benar pergi untuk menjemput takdirnya sendiri. Takdir yang akan ia jemput sendiri itu dimulai dengan sebuah penolakan tegas yang meluncur dari bibir Gita, meruntuhkan harapan konyol Ferry untuk menjalani hidup keluarga besar di bawah satu atap. Di lorong rumah sakit yang sunyi, suara Gita terdengar sangat tenang, namun memiliki otoritas yang tidak terbantahkan, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah sudi berbagi napas dengan pengkhianatan yang dibungkus rapi dalam wujud bayi tersebut. Ferry yang semula memohon, seketika berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh ancaman. Ia merasa tersudut oleh ketegasan istrinya yang selama ini ia anggap lemah dan mudah dikendalikan. Dengan tatapan yang penuh kebencian, pria itu mengeluarkan selembar dokumen yang menunjukkan bahwa rumah yang selama ini mereka tinggali telah secara resmi dipindah tangankan atas nama Irma sebagai bentuk jaminan masa depan bagi anak mereka. Kejutan itu menghantam Gita seperti badai di tengah malam. Namun ia menolak untuk menunjukkan setitik pun kelemahan di hadapan pria yang telah mencuri segalanya darinya. Ferry dengan angkuh menyatakan bahwa Gita tidak lagi memiliki hak atas aset apapun, dan memberinya waktu kurang dari 24 jam untuk mengosongkan hunian tersebut. Gita hanya bisa terpaku sesaat, menyadari betapa licinnya rencana yang telah disusun suaminya bersama kakaknya sendiri selama berbulan-bulan di belakang punggungnya. Ia pulang ke rumah itu untuk terakhir kalinya, bukan untuk meratap, melainkan untuk mengemasi sisa-sisa harga dirinya ke dalam satu koper tua yang masih tersisa di sudut gudang. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang tamu yang kini terasa asing, Gita melangkah keluar tanpa membawa harta benda mewah yang pernah ia banggakan. Ia meninggalkan kunci rumah di atas meja makan, tepat di samping foto pernikahan yang kini telah ia balikan posisinya menghadap dinding. Di luar, hujan rintik mulai membasahi bumi, seolah turut membasuh luka yang menganga di hati Gita saat ia menghidupkan mesin mobilnya. Ia tidak tahu kemana roda ini akan membawanya pergi. Namun ia yakin bahwa setiap putaran aspal di bawahnya adalah langkah awal menuju kebebasan yang sesungguhnya. Langkah awal menuju kebebasan yang sesungguhnya itu dimulai dari sebuah kamar kos sempit di sudut kota, tempat Gita menghabiskan malam pertamanya tanpa kemewahan yang selama ini membelenggunya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kusam, menyadari bahwa meski rumah dan hartanya telah dirampas oleh Ferry dan Irma, harga dirinya tetap utuh dan tak tergoyahkan. Pagi harinya, dengan langkah mantap, Gita mendatangi kantor pengadilan agama untuk menyerahkan berkas gugatan cerai yang telah ia susun dengan bantuan seorang kenalan lama. Ia tidak meminta harta gonogini yang rumit atau memohon belas kasihan. Yang ia inginkan hanyalah pemutusan hubungan hukum secara total agar namanya tidak lagi bersanding dengan pria yang telah mengkhianati janji suci mereka. Proses administrasi yang melelahkan itu ia lalui dengan ketabahan luar biasa,
Meski di luar sana, Ferry terus mengirimkan pesan-pesan berisi intimidasi dan ejekan bahwa Gita tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Gita hanya tersenyum tipis membaca setiap baris kalimat penuh kesombongan itu, lalu memblokir nomor suaminya tanpa keraguan sedikit pun di hatinya. Ia menyadari bahwa membalas kata-kata kasar hanya akan menguras energinya yang kini sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi hidup yang baru dari titik nol. Keberaniannya untuk melepaskan segala keterikatan materi membuatnya merasa lebih ringan, seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit pundaknya telah lenyap tertiup angin keadilan. Sore itu, di tengah rintik hujan yang belum sepenuhnya reda, Gita mengeluarkan kartu nama yang selama ini tersimpan aman di dalam dompetnya. Nama Fajar yang tertera di sana seolah bersinar, memberikan secercah harapan di tengah kegelapan yang sempat menyelimuti hari-harinya belakangan ini. Ia memberanikan diri untuk menghubungi pria tersebut, bukan untuk meminta santunan, melainkan untuk menagih janji peluang magang yang pernah ditawarkan di perpustakaan waktu itu. Gita tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah, namun ia telah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa setiap tetes keringat yang akan ia keluarkan nanti adalah investasi bagi kejayaan yang akan membuat mereka semua menyesal. Investasi bagi kejayaan yang akan membuat mereka semua menyesal itu mulai Gita tanamkan saat ia menginjakan kaki di kantor milik Fajar yang bernuansa modern dan minimalis. Fajar menyambutnya bukan dengan rasa iba, melainkan dengan tumpukan berkas analisis pasar yang membutuhkan ketelitian tinggi. Sebuah ujian pertama untuk mengukur sejauh mana determinasi wanita di hadapannya ini. Gita tidak membuang waktu, ia menenggelamkan diri dalam angka-angka dan grafik penjualan, mengubah rasa sakit hatinya menjadi bahan bakar kerja yang luar biasa efektif. Di bawah bimbingan Fajar yang disiplin, Gita mulai memahami bahwa dunia bisnis bukan hanya soal modal materi, melainkan tentang ketajaman strategi dan kemampuan membaca peluang di tengah krisis yang menghimpit. Bulan-bulan pertama terasa sangat berat bagi Gita, terutama saat ia harus pulang ke kamar kosnya yang sunyi, dengan raga yang kelelahan setelah bekerja hingga larut malam. Namun, setiap kali ia merasa jenuh, ia teringat pada senyum kemenangan Irma dan tetapan meremehkan Ferry saat mengusirnya dari rumah tempo hari. Motivasi itu membuatnya mampu menghasilkan sebuah konsep pemasaran digital yang revolusioner, yang berhasil menarik perhatian investor besar bagi perusahaan Fajar. Fajar sendiri merasa takjub melihat transformasi Gita dari seorang istri yang tertekan menjadi seorang profesional yang memiliki aura kepemimpinan yang sangat kuat dan sangat karismatik. Puncak dari kerja kerasnya terjadi ketika Gita dipercaya untuk memimpin sebuah proyek besar untuk meluncurkan lini produk kecantikan baru yang berbasis pemberdayaan wanita. Ia menuangkan seluruh pengalaman pribadinya ke dalam kampanye tersebut, menciptakan pesan tentang kebangkitan diri yang sangat menyentuh hati ribuan konsumen di luar sana. Nama Gita mulai diperbincangkan di berbagai seminar bisnis sebagai sosok inspiratif yang mampu bangkit dari keterpurukan dengan cara yang sangat elegan dan bermartabat. Di tengah kesibukan barunya itu, Gita menyadari bahwa ia telah berhasil membangun sebuah dunia yang jauh lebih indah dan bermakna dibandingkan istana pasir yang dulu pernah ia banggakan bersama pria yang kini tak lebih dari sekadar sejarah kelam. Dunia yang jauh lebih indah dan bermakna itu kini bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang menyapa Gita setiap kali ia melangkah masuk ke kantor pribadinya yang mewah. 2 tahun telah berlalu sejak malam kehancuran di rumah sakit, dan kini Gita telah bertransformasi menjadi direktur operasional di perusahaan yang ia bangun bersama Fajar, dengan lini produk kecantikan yang merambah pasar internasional. Penampilannya berubah drastis, rambutnya yang dulu sering terikat seadanya kini tertata elegan, mencerminkan kewibawaan seorang wanita yang telah berhasil menaklukkan badainya sendiri. Setiap langkah kakinya di atas lantai marmer gedung pencakar langit itu seolah menggema sebagai bukti bahwa pengkhianatan tidak mampu menghentikan langkah seseorang yang memilih untuk bangkit. Di saat Gita berada di puncak kejayaan, roda nasib justru berputar ke arah yang berlawanan bagi Ferry dan Irma, yang selama ini ia hindari. Tanpa Gita sadari, bisnis properti yang dulu Ferry banggakan mulai goyah, akibat manajemen yang buruk dan sifat boros Irma yang tak terkendali sejak memiliki anak. Rumah yang dulu mereka rebut dengan cara yang licik, kini terancam disita oleh bank karena cicilan yang menunggak selama berbulan-bulan tanpa ada kepastian pelunasan. Kabar mengenai keterpurukan mantan suaminya itu sampai ke telinga Gita melalui asistennya.
namun tidak ada sedikit pun rasa syukur atau dendam yang terpancar dari wajahnya. Gita hanya menatap pemandangan kota dari jendela ruang kerjanya yang luas, merasa bahwa keadilan semesta sedang bekerja dengan caranya yang paling sunyi namun pasti. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah melihat musuhnya menderita, melainkan mencapai titik di mana keberadaan mereka tidak lagi mampu memengaruhi ketenangan batinnya. Fajar masuk ke ruangannya membawa kabar tentang undangan kerjasama dari sebuah konsorsium besar, dan Gita menyambutnya dengan senyum profesional yang tulus. Masa lalu yang pahit kini telah sepenuhnya menjadi pupuk bagi kesuksesannya, memungkinkannya untuk terus tumbuh tanpa perlu menoleh lagi ke belakang dengan rasa benci yang menyesakkan dada. Masa lalu yang pahit itu seolah benar-benar terkubur di bawah riuh tepuk tangan saat Gita melangkah anggun di atas karpet merah sebuah malam penganugerahan pebisnis wanita terbaik tahun ini. Mengenakan gaun sutra berwarna marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna, ia memancarkan aura ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah lulus dari ujian hidup paling berat. Di tengah kerumunan tamu undangan kelas atas, sorot lampu kamera terus mengikuti setiap gerak-geriknya, mengabadikan sosok yang kini menjadi ikon keberhasilan bagi kaumnya. Namun, di sudut ruangan yang remang, sepasang mata menatapnya dengan campuran rasa tidak percaya dan penyesalan yang mendalam. Itu adalah Ferry, yang datang ke acara tersebut sebagai staf rendahan dari vendor perlengkapan acara. Ferry terpaku di posisinya, memegang gulungan kabel dengan tangan yang gemetar saat melihat wanita yang dulu ia usir kini berdiri di panggung kehormatan dengan penuh wibawa. Wajah Gita yang bercahaya tampak jauh lebih muda dan bersemangat dibandingkan saat masih menjadi istrinya yang terabaikan di rumah lama mereka. Ferry teringat akan kondisi rumah tangganya sekarang dengan Irma yang penuh dengan keluhan kekurangan uang dan pertengkaran tiada henti mengenai tagihan yang menumpuk. Perbedaan kasta sosial yang kini membentang di antara mereka terasa seperti jurang yang sangat lebar, membuat Ferry menyadari betapa bodohnya ia telah melepaskan permata demi kerikil yang kini justru membebani hidupnya. Saat Gita turun dari panggung setelah memberikan pidato singkat yang sangat menginspirasi tentang kekuatan pengampunan dan kerja keras, langkahnya terhenti sejenak, tepat di depan Ferry. Tidak ada teriakan atau makian yang keluar dari bibir Gita. Ia hanya menatap mantan suaminya itu selama beberapa detik dengan tatapan datar yang sangat asing. Gita kemudian mengangguk sopan seolah menyapa orang asing yang kebetulan berpapasan di jalan, lalu melanjutkan langkahnya menuju Fajar yang sudah menantinya di pintu keluar. Di mata Gita, Ferry kini hanyalah debu kecil dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengusik kebahagiaan yang telah ia bangun dengan cucuran keringat dan air mata. Debu kecil dari masa lalu itu ternyata belum sepenuhnya hilang tertiup angin, ketika beberapa hari kemudian, sesosok pria dengan kemeja kusam tampak berdiri ragu di lobi gedung perkantoran milik Gita. Ferry mengamati kemegahan dinding kaca dan kesibukan para karyawan yang berlalu lalang dengan rasa rendah diri yang menghimpit dadanya hingga sesak. Ia harus melewati beberapa lapis keamanan dan pemeriksaan ketat sebelum akhirnya diizinkan duduk di ruang tunggu tamu, sebuah prosedur formal yang menegaskan bahwa ia bukan lagi siapa-siapa dalam hidup wanita yang dulu selalu melayaninya dengan tulus. Saat pintu ruang kerja terbuka, Ferry melihat Gita sedang berdiskusi serius dengan beberapa staf ahli, menunjukkan otoritas yang begitu natural dan tidak bisa dibantah oleh siapapun di ruangan itu. Ketika mereka akhirnya hanya tinggal berdua, suasana mendadak menjadi sangat kaku bagi Ferry, yang kini kehilangan semua kata-kata angkuh yang dulu sering ia lontarkan. Ia tertunduk lesu, mulai menceritakan kesulitan finansialnya dan bagaimana Irma kini sering menyalahkannya atas kebangkrutan usaha mereka yang jatuh tertimpa utang. Dengan suara parau, Ferry memberanikan diri untuk memohon bantuan modal, atau setidaknya sebuah posisi pekerjaan di perusahaan Gita, seraya mengungkit kenangan masa lalu yang ia harap masih menyisakan sedikit rasa iba. Namun, Gita hanya mendengarkan dengan ekspresi tenang. Jemarinya yang lentik sesekali mengetuk meja kayu jati yang kokoh, menciptakan irama yang seolah menghitung sisa waktu kesabaran yang ia miliki. Gita tidak memberikan jawaban yang penuh amarah ataupun janji manis yang palsu. Ia justru menyodorkan sebuah kartu nama pengacara dan konsultan keuangan independen. Ia menjelaskan dengan nada bicara yang sangat profesional bahwa hubungan pribadi mereka telah selesai di pengadilan, dan ia tidak memiliki kewajiban moral untuk membiayai kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Bagi Gita, memberikan bantuan secara cuma-cuma hanya akan membuat Ferry tetap menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab, seperti saat mengkhianatinya dahulu. Ia menutup pertemuan singkat itu dengan berdiri dan membukakan pintu, memberikan isyarat bahwa masa depan pria itu sepenuhnya berada di tangan pria itu sendiri.
bukan lagi menjadi tanggung jawab atau beban bagi kesuksesan yang kini ia genggam erat. Beban bagi kesuksesan yang kini ia genggam erat itu perlahan terasa semakin ringan, seiring dengan berlalunya bayangan Ferry dari balik pintu ruang kerjanya yang kedap suara. Kita berdiri mematung sejenak di depan jendela besar, menatap arus lalu lintas kota yang sibuk di bawah sana, menyadari bahwa penolakan tegas yang baru saja ia berikan bukanlah bentuk balas dendam yang kekanak-kanakan. Itu adalah sebuah tindakan pembebasan diri yang paling murni, sebuah pernyataan bahwa ia telah sepenuhnya berhenti menjadi penyelamat bagi orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya. Di dalam keheningan ruangan itu, Gita merasakan kedamaian yang sejati mulai meresap ke dalam jiwanya, menggantikan sisa-sisa kegelisahan yang selama ini masih bersembunyi di sudut hatinya yang paling dalam. Malam itu, ia memutuskan untuk berkunjung ke taman kota yang tenang, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu sendirian saat awal-awal masa keterpurukannya dahulu. Ia duduk di sebuah bangku kayu panjang, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut sambil merenungkan setiap jengkal perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku tajam. Dari seorang istri yang naif dan mudah percaya, ia telah ditempa oleh pengkhianatan menjadi seorang wanita tangguh yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bergantung pada janji-janji palsu siapapun. Gita tersenyum tipis saat melihat sekelompok keluarga kecil yang sedang bermain di kejauhan, menyadari bahwa meski ia kehilangan keluarga yang ia bangun dulu, ia telah menemukan keluarga baru dalam bentuk persahabatan sejati dan integritas diri yang tak ternilai harganya. Kejernihan pikiran yang ia dapatkan di taman itu membuatnya mantap untuk menutup buku masa lalu secara permanen, tanpa perlu menyimpan satupun bab yang berisi kemarahan terhadap Irma atau Ferry. Ia mengambil sebuah catatan kecil dari tasnya, menuliskan beberapa kata tentang rasa syukur atas segala luka yang pernah ia terima. Karena tanpa luka itu, ia mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Gita menyadari bahwa memaafkan bukanlah tentang melupakan kesalahan orang lain, melainkan tentang melepaskan diri dari rantai penderitaan yang selama ini membelenggunya untuk terbang lebih tinggi. Dengan helaan napas yang lega, ia bangkit dari bangkunya, merasa siap untuk menyambut esok hari dengan semangat yang jauh lebih bertenaga dan penuh dengan optimisme yang membara. Semangat yang jauh lebih bertenaga dan penuh dengan optimisme yang membara itu, kini ia salurkan untuk menuntaskan sisa-sisa urusan administratif yang masih mengikatnya pada masa lalu. Gita mendatangi kantor notaris untuk memastikan bahwa seluruh aset perusahaan dan hak kekayaan intelektual atas produk kecantikannya telah terlindungi sepenuhnya dari segala bentuk klaim pihak luar. Proses ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah ritual pemutusan hubungan secara simbolis yang menandai bahwa ia telah benar-benar merdeka dari bayang-bayang pengkhianatan Ferry. Di hadapan lembaran kertas yang ia tanda tangani, Gita merasa sebuah beban besar terakhir akhirnya terangkat. Meninggalkan rasa ringan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun pernikahan yang penuh kepura-puraan. Setelah urusan formalitas itu selesai, Gita melangkah menuju sebuah restoran terbuka di tepi kota untuk memenuhi janji makan malam bersama Fajar. Pria itu telah menantinya dengan sebuah senyuman hangat yang selalu berhasil memberikan rasa aman dan dihargai. Sebuah kontras yang sangat nyata dari tatapan penuh tuntutan yang dulu sering ia terima dari Ferry. Percakapan mereka malam itu tidak lagi melulu soal strategi bisnis atau target penjualan, melainkan bergeser pada rencana masa depan yang lebih pribadi dan bermakna. Fajar mengungkapkan kekagumannya pada ketegaran Gita yang mampu mempertahankan prinsip moralnya meski sedang berada di posisi yang sangat sulit saat menghadapi mantan suaminya tempo hari. Gita menyesap teh hangatnya perlahan, menyadari bahwa kehadiran Fajar dalam hidupnya adalah sebuah hadiah dari semesta atas kesabarannya melewati badai yang begitu hebat. Mereka mulai berbicara tentang proyek kemanusiaan untuk membangun pusat pelatihan bagi wanita-wanita yang kehilangan pekerjaan. Sebuah visi yang lahir dari pengalaman pahit Gita saat diusir dari rumahnya sendiri. Di bawah naungan langit malam yang penuh bintang, Gita merasakan bahwa setiap air mata yang pernah jatuh kini telah bermuara pada samudra kebahagiaan yang jauh lebih luas. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban dari perselingkuhan kakaknya, melainkan sebagai pemenang yang telah berhasil mengubah luka menjadi sebuah mahkota kejayaan yang sangat berkilau. Mahkota kejayaan yang sangat berkilau itu kini terasa lengkap saat Gita berdiri di atas podium peresmian Gita Foundation, sebuah pusat pelatihan bagi perempuan yang mencari kemandirian hidup. Di baris terdepan, Fajar menatapnya dengan bangga,
Tepuk tangannya menjadi suara yang paling merdu di telinga Gita melebihi riuh rendah hadirin lainnya. Saat memberikan pidato penutup, Gita tidak lagi menceritakan tentang rasa sakit karena dikhianati oleh Ferry dan Irma, melainkan tentang kekuatan untuk memaafkan diri sendiri dan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang semu. Ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan pada validasi orang lain, melainkan pada kemampuan kita untuk bangkit dan membangun kembali reruntuhan hidup dengan tangan sendiri. Di kejauhan, di balik pagar besi gedung baru tersebut, tampak sosok Irma yang sedang menggendong anaknya dengan raut wajah yang kuyu dan penuh penyesalan. Hanya bisa memandang dari jauh kesuksesan adik yang dulu ia remehkan. Gita sempat menangkap bayangan kakaknya itu. Namun ia hanya memberikan seulah senyum tipis. Bukan senyum kemenangan yang mengejek, melainkan senyum kedamaian yang menandakan bahwa ia telah benar-benar melepaskan masa lalunya. Baginya, melihat Irma adalah pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan ia memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari rantai kebencian tersebut. Ia memalingkan wajah kembali ke arah masa depannya, menyadari bahwa pengkhianatan terburuk sekalipun bisa menjadi pupuk terbaik jika kita tahu cara mengelolanya. Acara berakhir dengan suasana haru saat para wanita yang dibantunya memberikan buket bunga sebagai simbol harapan baru yang mereka temukan melalui bimbingan Gita. Di bawah langit senja yang berwarna jingga keemasan, Gita berjalan beriringan dengan Fajar meninggalkan gedung tersebut, merasa bahwa tugasnya sebagai penyintas telah selesai. Dan kini, ia telah resmi menjadi pemenang. Pesan moral dari seluruh perjalanan ini adalah bahwa cinta yang paling tulus harus dimulai dari mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Karena dari sanalah, kekuatan untuk bangkit akan selalu tersedia. Cerita Gita berakhir dengan sebuah langkah mantap menuju cakrawala baru, membuktikan bahwa cahaya yang paling terang seringkali muncul setelah kegelapan yang paling pekat.